Firman Tuhan renungan kita pada pagi ini tanggal 7 Kitab 2 Samuel 17 ayat 1 sampai 14. Perikopnya, nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel itu tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun, yang hatinya seperti hati singa, tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu adalah seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba berkumpul kepadamu, seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki ini lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya. Jadi ini satu peristiwa tindak lanjut dari apa yang akan terjadi, yang sebetulnya sudah dinubuatkan. Nah, jadi dalam perikop ini yang menjadi renungan bagi kita, pertama adalah bagaimana dua nasihat gitu ya, dua nasihat. Dan dalam perikop ini sebetulnya kita melihat bagaimana Ahitofel merencanakan untuk membunuh Daud, tapi kemudian si Husai memberi nasihat yang lain, di mana Husai melihat bahwa Daud ini bukan sekedar orang biasa, tapi adalah seorang pahlawan yang diikuti oleh orang-orang gagah perkasa. Nah, dari bagian ini kita melihat bagaimana Daud itu ya mendapatkan pembelaan gitu ya, mendapatkan
pujian dari seorang Hussein. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga mungkin kita punya pengalaman juga gitu ya. Ketika kita dipojokkan oleh orang lain, tapi kemudian ada orang lain juga yang memberikan pembelaan. Ada orang lain yang melakukan pembelaan. Nah, saya kira itu pasti kita punya pengalaman masing-masing, dan begitulah cara Tuhan. Bahwa Tuhan itu membela orang-orangnya dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara, dan siapapun bisa dipakai untuk membela kita. Nah, yang berikutnya adalah kita melihat dalam perikop ini bahwa apa yang terjadi ini ada kontrol Tuhan gitu ya. Apapun yang terjadi ini seolah-olah itu alami gitu, tapi sebetulnya semua itu dalam kontrol Tuhan. Dalam ayat 14, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Nah, jadi terhadap Daud ada satu pembelaan dari Tuhan, dan terhadap Absalom pun tidak terlepas dari rancangan Tuhan yang saat ini dalam posisi sebagai raja. Nah, jadi dari peristiwa, dari perikop ini kita melihat bagaimana seolah-olah Tuhan itu nyata gitu dalam peristiwa kehidupan Absalom dan Daud ini. Ya, bagaimana Tuhan itu nyata dalam peristiwa ini yang mungkin Absalom sendiri tidak menyadari, dan itulah yang sebetulnya juga terjadi dalam kehidupan kita ini. Tidak ada satu hal yang kecil pun terlewatkan di mata Tuhan. Semua itu tidak terlepas dari kontrol Tuhan. Nah, jadi ya tentu kita yang percaya dalam kondisi saat ini, apakah kita dalam posisi sebagai orang yang berhasil gitu ya, atau yang di atas sebagaimana Absalom, atau sedang dalam orang-orang yang terpojokkan, terbuling sebagaimana Daud dalam perikop ini. Kita lihat ada orang yang ketiga gitu ya. Ada Tuhan di antara mereka yang tidak ada yang bisa melakukan tanpa seizin Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan, yang menurut Tuhan itulah yang baik. Menurut Tuhan itulah yang baik. Nah, jadi dalam kehidupan kita saat ini pun, kita orang percaya harus melihat, ya, bisa melihat lebih peka dari kontrol yang tidak kelihatan, itulah Tuhan. Nah, jadi marilah kita belajar dari firman Tuhan ini untuk lebih mengenal siapa Tuhan dan bagaimana cara kerja Tuhan. Ketuhan kalau simulin kata di bata, yang semakai kan saya bersyukur tetap hari. Haleluya. Amin.